Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarana untuk meningkatkan literasi keagamaan untuk menyongsong era digital. Anak-anakku yang ibu sayangi, kegiatan Maulid Nabi ini kita laksanakan selama 2 hari. Susunan acara kita untuk sesi pertama. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penampilan hadroh dari SDN 061 Cijerah di bawah asuhan Ibu Ismiati Triana. Kemudian setelah penampilan hadroh kita akan dengarkan sambutan dan tausiah atau taklim akbarnya. Yang mana sambutan yang pertama sambutannya dari Komite SDN 061 Cijerah dari Bapak Setiawan Jauh Adi, yang kebetulan beliau masih dalam perjalanan. Kemudian yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah sekaligus tausiah ya, dan taklim akbarnya. Kemudian yang kelima pembacaan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Hendra Subhendra. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik anak-anakku yang ibu sayangi,
Kalau kau cinta Rasul dan memangnya begitu, kalau kau cinta Rasul bilang sayang 2 kali, 5 kali, 100 kali, 1000 kali. Tepuk anak soleh. Baik, coba sekarang pakai gerakan, boleh nggak? Coba. Aku tepuk anak soleh. Islam, yes. Sekali lagi boleh ya, yang kompak. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Sampai lagi. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Pasang telinga. Ini pasang. Tutup mulut. Tutup mulutnya. Yang masih bersuara berarti belum menutup mulut. Tutup mulut. Tahan 1 jam. Baik, anak-anak sudah siap mendengarkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin mendengar suara cewek. Siap? Suara cowok di stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Coba sekarang anak laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, nilainya 100. Coba sekarang berjamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa kalian anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Bapak semuanya masuk surga. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Punya utang ke siapa tadi? Amin ya. Mudah-mudahan yang punya utang juga cepat lunas utangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Halo. Hai. Siap mendengarkan? Boleh Bapak KS yang berbicara. Siap mendengarkan 10 menit? Semuanya ditutup mulutnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SPN
Yang saya hormati orang tua tuh narawang. Terima kasih. Dan yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Bapak banggakan anak-anak SDN 06 06 1 Cijerah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lapangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Coba anak-anak, kalian cinta gak sama Rasul? Apa bentuk cinta kalian sama Rasul? Apa bentuk? Melaksanakan perintah Rasul, betul. Apalagi? Bersalawat. Melaksanakan sunahnya, good job. Ada lagi? Bersalawat. Bapak membaca Quran, betul. Apa lagi? Bersalawat, luar biasa. Itu. Nah itu tadi ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membaca Quran, bersalawat merupakan bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, Rasulullah kapan lahirnya, ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Tanggal berapa coba Rasulullah? Tanggal 20. Ada yang sebut? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya hari Senin. Ada yang lahir hari Senin enggak? ada yang lahir hari Senin enggak? Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Anak-anak, Bukan. halo. Ya 20 April. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi yatim ketika dalam perut mamanya. Ya, sudah meninggal ayahnya. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa ibunya, mamanya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayahnya untuk selama-lamanya ketika masih dalam kandungan ibu. Dan ketika lahir usia 6 tahun Rasulullah ditinggalkan juga oleh ibu. Bayangkan anak-anak, usia 6 tahun Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, sudah menjadi anak yatim. Makanya Rasulullah begitu sayang sekali terhadap anak yatim. Tuh ada apa di belakang tuh rame, ada apa tuh? Yo, lihat aja ke ada depan. apa? Nah biarkan Bapak coba. Halo, perhatikan anak-anak. Amankan dulu. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Silakan dosen lagi. Coba anak-anak. Udah, lihat ke depan. Ini berapa? Yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau berapa? Oh, ada yang konsentrasi 3. Yang ini berapa yang ini? Kalau yang ini berapa? Berapa?
Thalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Karena Rasulullah SAW ketika masih kecil diurus oleh kakeknya karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Dan ketika kakeknya meninggal dunia diasuh oleh pamannya siapa? Abu Thalib sampai usia remaja. Baik, halo anak-anak. Seorang penulis buku bernama Michael Hart. Siapa? Orang mana coba Michael Hart? Hah? Pastinya orang barat ya. Orang Cipati gitu. Bukan orang Ciderah yang jelas. Michael Hart itu orang barat atau orang Eropa atau orang Amerika. Dia menulis sebuah buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Apa? 100 tokoh yang paling bersejarah dalam sejarah manusia. Dan tahu gak anak-anak siapa urutan pertamanya? Urutan pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengerin bapaknya lagi ngomong. Ini sempat kontroversi karena penulisnya sendiri beragama Kristen. Tapi Michael Hart ini menulis buku dengan cara objektif. Ada 3 alasan kenapa Michael Hart menulis buku tersebut memposisikan Nabi Muhammad SAW di urutan nomor 1. Kalau bagi orang Islam itu harus menempatkan tokoh Nabi Muhammad, Nabi kita semua di dalam hati kita itu nomor 1. Tapi bagi orang Barat yang notabene beragama Kristen itu sudah juga luar biasa. Ada 3 alasan. Yang pertama, halo, kenapa? Nanti ku bapak ditanya satu-satu. Siapa? Yang tidak bisa menjawab berdiri di sini. Ya enggak meneruskan bapak ceramah. Baik, yang pertama karena berdampak global. Dakwah Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Ini berdampak bukan hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga menyebarkan berbagai bidang, politiknya, ekonominya, seninya, dan itu menyebar di seluruh dunia. Yang kedua, karena keteladanan dan integritas Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sudah menjadi teladan, bukan hanya beliau ketika sudah menjadi nabi, Rasulullah jadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya itu ketika beliau sebelum menjadi nabi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai apa? Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya jujur sebelum jadi nabi loh. Luar biasa Nabi. Coba kalau kalian ada yang disebut si bager, si pintar, si soleh, enak gak? Rasulullah paling yang menyebutkan si bager, si soleh, si pintar siapa? Bapak ibu guru mama kita ya. Rasulullah disebut Al-Amin itu oleh orang-orang yang lebih banyak lagi di sekitar Rasulullah. Dan dikenal oleh banyak orang luas bahwa Rasulullah adalah seorang Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mau nggak jadi orang yang dapat dipercaya? Mau nggak kalian dapat julukan yang baik? Ingat, halo anak-anak, coba panggil teman kalian dengan julukan yang baik, yang menyenangkan. Ini mau manggil ke sini dong.
Humairo. Apa Humairo? Yang wajahnya kemerah-merahan tuh kayak Wida tuh kayak gitu. Kayak menurut tuh. Aduh, jadi malam. Tuh, Wida Humairo tuh sama. Yang lain tuh semuanya. Siap panggil teman dengan panggilan yang baik, dengan julukan yang baik? Ya. Itu apa? Rasulullah SAW. Dan alasan yang ketiga, kenapa Michael Hart menempatkan Rasulullah di urutan pertama, yaitu terkait penyebaran agama Islam. Bayangkan anak-anak, bayangkan saja ini ya. Dalam waktu 23 tahun, Islam menyebar di seluruh dunia. Bayangkan. Minimal di Jazirah Arab orang sudah mengenal siapa Nabi, siapa agamanya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa? 10. Itu menyebar. Bahkan datang ke Indonesia. Dari mana kita mengenal agama Islam? Datang ke Indonesia. Asal-usulnya Nabi Muhammad. Ada yang membawa ke sini, para dai, para pendakwah. Akhirnya kita mengerti, memahami agama Islam, agama kita semua. Bahkan di Indonesia yang jauh dari negara Arab, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Alhamdulillah. Harus kita pegang teguh agama kita, agama Islam itu. Agama ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, hai, masih siap mendengarkan? Masih kuat? Coba tutup mulutnya, hup. Tahan. Keluarkan lagi. Oke, lanjut. Siap lanjut? Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, kana hulukuhul Qur'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya seperti Al-Quran pedoman kita. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kebiasaan Rasulullah harus menjadi contoh dan teladan kita. Masa orang Nasrani saja Michael Hart menempatkan Rasulullah yang pertama. Nah, kita selaku orang Islam wajib meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apa artinya? Jika kalian cinta sama Allah, maka kata Rasulullah, ikutilah aku. Apa? Ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian jangan cari contoh dari figur yang lain. Ini mah cari figur Batman. Ada? Ingin figur Batman? Cari figur bola yang hijau itu badannya. Batman mah pakai celana dalamnya juga di luar. Betul nggak? Ada teladan kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mencontoh, menuruti sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo anak-anak, Bapak pernah baca dalam sebuah buku berjudul Sehari Bersama Rasulullah. Ada yang tahu nggak apa kebiasaan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi? Ini yang paling mungkin bisa kita ikuti, bisa
Rasulullah SAW biasanya bangun tidur di sepertiga malam. Dengerin perempuan soleh. Rasulullah tidur sekitar 3 sampai 4 jam setiap harinya. Siap gak mencontoh? Harus siap. Nah, ketika Rasulullah bangun tidur, biasanya yang dilakukan Rasulullah lah mengusap mukanya. Setelah itu berdoa, Allahumma barik lana. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada yang belum bisa? Kalau kalian cinta Allah, hafalkan tuh doa bangun tidur, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Siap? Nah, setelah bangun berdoa, biasanya Rasulullah pergi ke kamar mandi. Asal jadi anak kelas 2. Apa yang dilakukan? Biasanya mencuci tangan sampai bersih, buang air kecil, buang air besar. Rasulullah tidak pernah buang air kecil, buang air besar itu tidak menghadap kiblat, juga tidak membelakangi arah kiblat. Kemana? Kita cari tahu. Itu kebiasaan Rasulullah. Buang air kecilnya sambil jongkok. Ada yang suka buang air kecil sambil berdiri gak? Kalau ada yang masih berdiri, apalagi buang air kecilnya di timang. Rasulullah buang air kecilnya di kamar mandi, di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, sambil jongkok. Ya, dicuci, dibersihkan kembali. Setelah itu biasanya yang dilakukan Rasulullah adalah bersiwak. Apa? Bersiwak, membersihkan apa? Membersihkan gigi. Kalau kebiasaan orang Arab dulu, bersiwak itu biasanya menggunakan kayu siwak. Udah. Kalau di Indonesia mungkin apa? Gosok gigi. Mana buat siapa? Suka gosok gigi gak? Ini kuning. Mana giginya? Oke, bagus ya. Siapa? Itu suka gosok gigi. Nah, siwak ini bukan hanya merupakan kegiatan membersihkan, menyehatkan gigi dan mulut kita, tapi dalam Islam, anak-anak halo, menggosok gigi itu merupakan bagian dari menjalankan sunnahnya, sunnah Rasulullah, dan merupakan bagian daripada ibadah. Apa? Ibadah. Dapat pahala gak kalau ibadah? Dapat. Makanya kalian jangan apa? Jangan malas untuk menggosok gigi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati lamartukum biswak. Jika seandainya kegiatan menggosok gigi tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan bersiwak setiap kali berwudu. Berarti gosok gigi berapa kali kalau setiap wudu? 5 kali. Zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib, isya, subuh gosok gigi. Kita mau berapa kali? 2 kali. Bangun tidur sama sebelum. Tapi kata Rasulullah takut memberatkan. Yang jelas kebiasaan ini merupakan sunnah yang harus kita lakukan. Halo, hai, lanjut. Buat ibu. 5 menit lagi, siap ya? 5 menit lagi. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, dan mengaji. Orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam.
siang biasanya berwudu. Ya, Rasulullah itu sangat menjaga wudunya dari sholat ke sholat. Sangat memelihara wudunya dari waktu sholat ke waktu sholat. Dipelihara. Wudu yang tertib. Coba anak-anak, anggota wudu apa aja? Apa aja anggota wudu? Apa yang harus kita basuh ketika berwudu? Yang pertama apa? Membersihkan telapak tangan, setelah itu membasuh muka, setelah itu membasuh kedua tangan, setelah itu apa? Mengusap kepala sampai telinga, setelah itu membasuh kedua kaki. Harus dibasuh ini mah, apalagi kalau wudunya di tempat umum. Set gitu ya, tidak sampai mata kaki, harus dijaga wudunya. Nah, setelah berwudu Rasulullah biasanya apa? Memakai baju yang wangi, memakai baju yang bagus, dikasih parfum sampai wangi. Tidak bau hadir sholat subuh teh. Lima baju yang dipakai tidur dipakai lagi sholat. Ada dahulu di sini bau. Apa seperti itu? Pakai baju yang bersih, nyaman. Beliau pergi ke masjid. Halo laki-laki. Ketika bangun subuh, wudu sholatnya di mana? Bukan di kamar. Di kasur. Bukan di rumah. Kalau anak-anak laki-laki sholatnya di rumah pakai mukena. Ya. Karena Rasulullah sholatnya selalu di masjid. Bahkan Rasulullah SAW menurut riwayat katanya, semenjak kewajiban sholat itu diwajibkan oleh Allah, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali menjelang wafatnya. Siap sholat berjamaah laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu boleh di rumah saja. Ya, lanjut. Setelah sholat subuh apa yang dilakukan Rasulullah? Berzikir, membaca Quran, apalagi mentadaburi Al-Quran sampai menjelang sholat duha. Luar biasanya Rasulullah. So, kalau ini yang sholat subuh, kalau kalian habis dari masjid biasanya apa yang dilakukan? Salam-salam, kejelang dulu. Sedang orang lain juga kau bawa Madili, terburu-buru ingin pergi pulang. Rasulullah tidak. Habis sholat subuh apa? Zikir dulu, membaca Quran dulu, mempelajari Al-Quran, bersazat, bertadabur Al-Quran, bahkan mungkin melakukan ta'lim dengan sahabat-sahabatnya. Melaksanakan itu selain apa? Melaksanakan sholat duha. Nah, alhamdulillah ini luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kebiasaan sholat duha yang kita lakukan di sekolah di tiap hari ini terbawa sampai kalian dewasa, tua, sampai meninggal dunia. Kebiasaan sholat subuh, sholat duha tidak ditinggalkan. Ini baru pagi, ini belum siangnya, sorenya, malamnya. Mau dilanjut gak? Siap? Lanjut aja ya. Setelah pulang dari mana? Dari masjid biasanya Rasulullah pulang ke rumah makan. Kalau ada makanan biasanya Rasulullah makan. Kalau tidak ada makanan biasanya Rasulullah apa? Saum. Oh, kebiasaan Rasulullah. Dan membantu pekerjaan keluarga istrinya. Rasulullah membantu masak, membantu mencuci. Ya Rasulullah luar biasa. Tidak pernah melakukan KDRT Rasulullah. Tidak pernah membentak istrinya Rasulullah. Dia sangat lembut, sangat santun terhadap istri.
makanya manggilnya juga Humairo. Kalau Bu Ida seperti itu ya. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Salat duha, membantu keluarganya di rumah, menjalankan urusan pemerintahan, ya, melaksanakan urusan pemerintahan. Setelah itu zuhur, pergi berjamaah sholat duhur, ya, sholat duhur. Nah, ada kebiasaan Rasulullah SAW melakukan qailulah. Ada yang pernah dengar nggak qailulah? Apa? Apa? Tidur siang. Betul, ini kebiasaan Rasulullah itu suka melakukan tidur siang. Tapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum sholat duhur, ada yang mengatakan juga setelah sholat duhur. Nah, itu kebiasaan Rasulullah. Tidur tidak lama, sengaja bangun lagi, badan sudah segar bugar kembali dan siap melaksanakan aktivitas selanjutnya. Setelah itu apa? Biasanya melakukan kegiatan sosial, menjenguk orang-orang yang sakit, ya, rakyatnya yang kekurangan makanan mungkin. Itu yang dilakukan Rasulullah, menjenguk tetangganya yang sakit. Kemudian sholat asar berjamaah juga di masjid. Setelah itu apa? Melakukan zikir, ya, setelah sholat asar itu zikir. Makanya kita suka ada zikir pagi dan akhir. Kemudian sholat maghrib, sholat isya. Halo anak-anak. Kebiasaan Rasulullah adalah menyegerakan tidur. Menyegerakan tidur. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol setelah isya. Artinya setelah sholat isya Rasulullah biasanya tidur. Untuk apa? Untuk persiapan nanti qiyamul lail di sepertiga malam. Oke anak-anak, siap mencontoh kebiasaan Rasulullah? Ingat, kata Rasulullah SAW, kalau kalian cinta sama Allah, maka ikutilah aku, ikuti perkataanku, perbuatanku, dan kebiasaanku. Oke ya, anak-anak, waktunya sudah menunjukkan sekian orang. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersalawat, ya. Kita sama-sama bersalawat apa? Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan itu semata-mata kebenaran saya pribadi. Kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa nabiyina ahli sidqi wal wafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna
syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami membanggakan agama kami keluarga dan bangsa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim bimbing kami agar bisa menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik dan pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim karuniakan kepada kami rezeki yang melimpah sehingga suatu saat kami bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan kedua orang tua kami dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Mari kita tutup acara.